Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel satu-satunya yang membahas film-film jadul Indonesia, yaitu BH Korslet. Kali ini saya akan membahas satu film yang cukup tragis, guys. Film ini berjudul Pengabdian. Film yang diproduksi pada tahun 1984 ini disutradarai oleh Maman Firmansyah, ditangi oleh Rhoma Irama, Chintami Atmanegara, Rika Rahim, Diki Zulkarnain, Micky Wijaya, dan masih banyak lagi aktor dan aktris lainnya. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja ikan teri ditangkap nelayan. Mari kita saksikan. Di awal diceritakan, kehidupan Rhoma Irama tampak bahagia bersama Lia, istrinya. Tapi Rhoma yang selalu sibuk dengan urusan musiknya membuat Lia mengalami tekanan batin. Namun Lia tidak pernah menunjukkannya di depan Rhoma, suaminya. Hingga pada suatu ketika, di saat Rhoma dan sonetanya akan mengadakan konser di Jawa Timur, Lia mendadak sakit dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Rhoma yang tidak tega meninggalkan Lia berencana untuk membatalkan show-nya, lalu ia menyampaikan niat tersebut pada promotor musik yang mengurus konsernya. Tapi promotor dan produsernya tersebut tidak bisa berbuat apa-apa karena 90% tiket show-nya sudah terjual habis dan Soneta juga sudah menandatangani kontrak show tersebut. Ketika Rhoma menyampaikan niat tersebut kepada Lia, Lia malah memaksa Rhoma untuk tetap tampil karena Lia tidak ingin melihat karir suaminya hancur. Kau harus, Pak. Kalau sampai karirmu hancur, justru Mama akan lebih menderita lagi. Pergilah sayang. Laksanakan tugasmu. Tetapi sesampai di Jawa Timur, malam saat akan mengadakan konser, ia mendapat telepon dari dokter yang merawat istrinya di Jakarta yang mengabarkan istrinya dalam keadaan kritis dan meminta Rhoma untuk kembali malam itu juga ke Jakarta. Mendengar kabar tersebut, Rhoma kemudian langsung beranjak keluar dari hotel tempat Soneta menginap. Namun niat Rhoma yang ingin pulang ke Jakarta dicegah oleh promotor dan para personel Soneta. Rhoma pun emosi karena dihalangi kawan-kawannya. Namun setelah diberi penjelasan dan jalan keluar oleh rekan-rekannya, akhirnya Rhoma dan Soneta pun tampil di hadapan ribuan penggemarnya yang sudah menanti penampilan Rhoma Irama. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku menghibur sementara hatiku hancur. Keesokan paginya, Rhoma dan personil Soneta pulang ke Jakarta dan menemui istrinya di rumah sakit. Dokter yang merawat Lia kemudian menjelaskan kepada Rhoma kalau istrinya sudah melewati fase kritisnya dan sudah mulai membaik. Namun dokter kembali menjelaskan dengan sangat terpaksa kalau istrinya mengalami kebutaan. Alhamdulillah istri saudara telah selamat dari kematian. Tapi dengan sangat menyesal sekali, dengan berat hati saya harus katakan kepada saudara, kebutaan istri saudara. Buta. What? Gara-gara stres kok bisa buta? Pasti kalian bertanya-tanya nih, guys. Lah, kok stres atau tekanan batin yang dialami Lia bisa membuat matanya mengalami kebutaan? Awalnya saya pun berpikir demikian. Tetapi setelah saya melakukan riset dan mencari tahu informasinya, saya pun paham dan memaklumi skenario film ini. Bagi Anda yang belum paham, silakan simak sebentar penjelasan dokter ini. Pertama, kalau mau punya anak, suami dan istri Maaf guys, bukan dokter yang ini ya. Kebutaan histerikal atau fungsional digunakan untuk menjelaskan masalah penglihatan yang bukan dipicu kondisi struktur yang abnormal. Istilahnya adalah conversion disorder. Artinya, kebutaan terjadi di luar kesadaran pasien. Kondisi mental ini menyebabkan seseorang bisa mengalami kebutaan, kelumpuhan, atau masalah sistem saraf lain yang tak dapat dijelaskan dari hasil evaluasi medis.
Pada kondisi ini, yang terjadi adalah represi emosi seperti rasa marah dan takut yang terkonversi menjadi penurunan fungsi penglihatan secara signifikan. Kerap kali, pasien mengira yang terjadi adalah masalah pada lensa, sehingga perlu menggunakan kacamata. Lanjut, mendengar kabar tersebut, tentu saja sebagai seorang suami yang mencintai istrinya, hati Roma bagai tercabik-cabik, lalu ia melampiaskan dengan membanting alat-alat musik di rumahnya. Rekan-rekannya yang kemudian datang berusaha menenangkan Roma. Setelah berhasil meredam kekecewaannya, Roma pun mengambil sikap di depan teman-teman sonetanya bahwa dia akan meninggalkan hingar-bingarnya musik. Para personel soneta yang mencoba memberi pengertian kepada Roma agar tetap bermusik tidak bisa berbuat apa-apa dan mengikhlaskan keputusan Roma yang ingin membawa istrinya menjauhi gemerlapnya dunia hiburan karena ingin menebus kesalahannya dan juga ingin membahagiakan istrinya. Kabar mundurnya Rhoma Irama dari dunia musik ini sangat menggemparkan masyarakat dan dimuat di media-media massa. Selang beberapa waktu kemudian, Rhoma dan Lia tinggal di sebuah desa di kaki perbukitan yang jauh dari keramaian kota. Rhoma membangun sebuah peternakan sapi yang diberi nama Peternakan Soneta. Tak jauh dari peternakan Rhoma, ada juga sebuah peternakan yang dipimpin oleh Rangga, yang sebenarnya peternakan itu hanyalah sebuah kamuflase untuk menutupi bisnis narkoba dan penyelundupan senjata yang dibangunnya. Sapi-sapi mereka telah mulai berani melahap padang rumput yang di sebelah utara. Aku tidak takut disaingi dalam hal peternakan. Selama mereka berada di wilayah kita, cepat atau lambat, mereka akan mencium apa pekerjaan kita yang sebenarnya. Mendengar peternakan milik Rhoma tersebut dari anak buahnya, Rangga pun menyuruh anak buahnya untuk mencari cara menghancurkan usaha Rhoma dan segera meninggalkan tempat tersebut untuk menutupi bisnis haramnya agar tidak tercium keluar. Sementara itu, di peternakan milik Rhoma, tampak penduduk-penduduk desa sekitar berbondong-bondong mendatangi peternakan Rhoma. Mereka adalah para fans penggemar yang memuja idola mereka. Kemudian Rhoma meminta mereka untuk meninggalkan tempat tersebut karena dia bukanlah Rhoma yang dulu, Rhoma yang artis dan penyanyi. Dia sekarang adalah masyarakat biasa yang berusaha untuk mencari kedamaian. Saya adalah seorang gembala sapi. Saya ingin kedamaian. Kami ingin ketenangan. Saya mohon, tinggalkanlah tempat ini. Para penduduk tidak bergeming, mereka tetap mengeluh-ngeluhkan nama Rhoma. Akhirnya mereka pun pergi setelah Lia memohon agar mereka diberi ruang dan ketenangan bareng sejenak. Sementara Sumi, istri Rangga, yang mengetahui bisnis suaminya tersebut, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sebenarnya Rangga dahulu adalah kekasih gelapnya dan suaminya yang sah telah dibunuh oleh Rangga. Sumi sendiri mempunyai seorang anak gadis bernama Nuri yang berkuliah di Amerika dan akan segera pulang ke Indonesia setelah mendapatkan gelar sarjananya di bidang peternakan. Karena dia akan menjadi musuh besarmu. Karena kau adalah pembunuh ayah kandungnya. Dasar perempuan. Inginkan kematian suamimu yang tua renta itu karena kau mencintai aku. Karena kau ingin merampas seluruh kekayaannya. Sumi, mari kita nikmati sisa kehidupan ini. Esok, biar aku sendiri yang menjemput anakmu Nuri. Anakku juga. Keesokan harinya, Rangga menjemput Nuri, anak tirinya, ke bandara. Sesampai di rumah mereka, Nuri pun bertemu dengan ibunya. Di sini, Nuri belum mengetahui kalau Rangga adalah ayah tirinya. Karena ayah kandung Nuri sudah tewas dibunuh oleh Rangga sewaktu Nuri kecil. Setelah melihat-lihat peternakan milik keluarganya, Nuri pun melepaskan kangen dengan ibunya. Ketika sedang membuka laci di meja rias milik ibunya, Nuri menemukan sebuah foto seorang laki-laki. Foto tersebut adalah foto ayah kandung Nuri. Ketika Nuri menanyakan perihal foto tersebut kepada ibunya, lalu ibunya berdalih kalau itu adalah foto pamannya yang di Belanda. Oke, lupakan foto ini. Sekarang kau istirahat dulu, manis. Paman. Di tempat lain,
Di peternakan Soneta, milik Roma, Roma dan karyawan-karyawannya tengah bersenang-senang layaknya seorang koboi yang tengah menangkap sapinya. Ketika mendengar suara Roma yang terjatuh dari kuda, Lia berusaha menghampiri, namun ia terjatuh. Lalu Roma langsung menolong dan terharu melihat istri yang sangat dicintainya ini. Pada malam harinya, Rangga yang dalam pengaruh narkoba memasuki kamar Nuri dan menghampiri Nuri yang sedang tertidur. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau Rangga selain bos sindikat narkoba, ia juga seorang kucing garong yang ingin menggarap anak tirinya. Namun sebelum terjadi apa-apa, tiba-tiba Nuri terbangun dan terkejut melihat ayahnya yang tengah duduk di sisi ranjangnya. Rangga menjelaskan kalau dia masih kangen dengan Nuri anaknya. Dan sebagai seorang anak, Nuri pun tidak menaruh perasaan curiga terhadap Rangga. Namun lain dengan Sumi, ibu Nuri, yang sudah mengetahui karakter bejat Rangga dan mempergoki Rangga yang keluar dari kamar Nuri, langsung memberi ultimatum kepada Rangga agar tidak berbuat macam-macam kepada anak satu-satunya ini. Dengan wajah merah yang memendam kesangean, Rangga pun berlalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalian kenal mereka? Ya, Punco. Anak buah Rangga. Pemilik renta tetangga itu? Betul, Roma. Seingatku, akhir-akhir ini mereka membayang-bayangi kita terus. Mereka adalah orang-orang licik. Bismillah. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Ya, dan waspada. Baik. Di hari berikutnya, di saat Roma dan karyawannya tengah mengembalakan sapi-sapinya di padang rumput, datanglah Ponco, anak buah Rangga, yang menyerang Roma dan karyawannya tersebut. Tapi akhirnya Roma berhasil mengalahkan Ponco CS yang membuat mereka kabur melarikan diri. Roma yang tidak terima diserang langsung mengejar Ponco menggunakan kudanya. Namun Roma yang berhasil menaiki mobil Ponco dan kawan-kawan terjatuh dan Ponco pun berhasil kabur. Tak jauh dari sana terlihat Nuri dan ayah tirinya Rangga tengah melihat-lihat peternakan milik mereka. Di sini Rangga memanfaatkan situasi yang sepi untuk menggarap Nuri. Nuri yang terkejut langsung histeris. Beruntung Roma datang tepat waktu menyelamatkan Nuri dari niat bejat Rangga. Rangga yang marah kemudian meninggalkan Roma dan berencana akan membuat perhitungan dengan Roma. Roma pun kembali ke peternakannya dan melihat beberapa karyawannya yang terluka akibat insiden penyerangan anak buah Rangga tersebut. Tak lama datanglah Nuri yang mengunjungi peternakan milik Roma. Lalu Roma dan Lia membawa tamunya untuk mengobrol di dalam rumah mereka. Di tempat lain, tampak Sumi tengah mengacungkan senjata ke arah Rangga dan mempertanyakan di mana Nuri anaknya berada. Dengan licik, Rangga menyuruh anak buahnya untuk menyekap Sumi di gudang miliknya. Sementara di tempat Roma, tampak Lia tengah menceritakan jati diri Roma Irama kepada Nuri. Nuri yang mengetahui Roma adalah seorang penyanyi terkenal, kemudian meminta Roma untuk memperdengarkan suaranya. Roma yang awalnya enggan, akhirnya bersedia menyanyikan sebuah lagu setelah diminta oleh istri tercintanya. Mendengar nyanyian dan kisah cinta Roma membuat Nuri terharu. Ketika Nuri berpamitan akan pulang, Roma pun menemani Nuri sampai di pertengahan jalan. Karena Roma juga ada keperluan ke sebuah desa. Sesampai di rumahnya, Nuri mengendap-endap masuk melalui gudang di rumahnya dan menemukan ibunya yang sedang diikat. Setelah melepaskan ikatan ibunya lalu menceritakan siapa Rangga sebenarnya. Jangan panggil papa. Dia adalah papa tirimu yang telah membunuh ayah kandungmu. Lalu siapa ayahku? Itu tidak penting sekarang. Lalu Nuri mengajak ibunya untuk berlindung dan mencari bantuan di tempat Roma. Namun Rangga dan anak buahnya datang dan menodongkan senjata kepada mereka. Di tempat Roma, terlihat anak buah Rangga tengah menyerang 4 orang karyawan Roma yang kebetulan sedang menjaga peternakan tersebut. Lalu mereka menghabisi karyawan dan Maija, pembantu Roma, serta membakar peternakan milik Roma. Lia, istri Roma, kemudian ditangkap dan dijadikan umpan untuk memancing Roma Irama. Roma yang kemudian datang sangat terkejut melihat kondisi peternakannya yang sudah porak-poranda dan melihat beberapa karyawan dan pembantunya yang sudah tewas. Lia yang mendengar kedatangan Roma langsung berteriak memanggil nama suaminya. Roma lalu berlari menghampiri Lia, namun dengan sadis anak buah Rangga langsung menembak Lia yang membuat Lia tewas di dalam pangkuan Roma. Roma yang berusaha melawan tidak bisa berbuat apa-apa
langsung ditangkap dan diseret oleh Ponco dan kawan-kawannya menuju ke tempat Rangga. Sesampai di tempat Rangga, Roma kemudian dihadapkan dengan Nuri dan ibunya yang tengah ditodong senjata oleh anak buah Rangga. Sumi yang baru mengetahui kalau Rangga hampir merenggut kesucian anak gadisnya sangat marah dan langsung merebut senjata dari tangan anak buah Rangga dan berusaha untuk menembak Rangga. Namun sayang, peluru pistol Rangga lebih dahulu menghujam tubuhnya yang membuatnya langsung tewas. Nuri kemudian mengambil senjata tersebut. Anak buah Rangga yang melihat itu berusaha untuk menembak Nuri. Namun tiba-tiba ia tewas ditembak oleh beberapa orang yang berada di atas bukit. Ternyata mereka adalah karyawan-karyawan Roma yang masih hidup. Lalu terjadilah pertempuran di antara anak buah Rangga dan Roma beserta karyawan-karyawannya. Singkatnya, tersisa hanya Rangga, Roma, dan Nuri. Lalu Rangga berteriak menantang Roma untuk berduel secara jantan. Roma pun menerima tantangan tersebut. Duel ini adalah duel pistol layaknya di film-film koboi yang kita saksikan di film-film barat, guys. Tapi belum sempat duel tersebut terlaksana, Rangga sudah terkapar meregang nyawa ditembak oleh Nuri dari belakang. Emang benar, guys, orang licik harus dikalahkan dengan kelicikan juga. Di akhir film, Roma dan Nuri tengah berdoa di makam Lia dan beberapa karyawannya. Ya Allah, terimalah dia di sisimu. Roma yang sudah tidak punya siapa-siapa dan tidak tahu arah tujuannya kemudian dikuatkan oleh Nuri dan disarankan untuk kembali ke profesi lamanya sebagai seorang penyanyi. Mari kita pergi. Aku tak tahu entah harus kemana. Aku telah kehilangan segalanya. Tidak, Roma. Sesungguhnya terlalu banyak orang yang merasa kehilanganmu, sangat mendambakan kehadiranmu sebagai Roma Irama yang sebenarnya. Kembalilah ke profesimu. Aku akan senantiasa mendampingimu. Terima kasih, Nuri. Kau telah membangkitkan semangatku. Dan saat ini seakan-akan aku baru dilahirkan kembali. Roma yang seakan terlahir kembali, kemudian kembali menjalani hari-harinya dengan menjadi seorang penyanyi dan didampingi oleh Nuri dan film pun selesai. Peranan wanita